Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milza Maulinda. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PG PAUD. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pengembangan Nilai Pancasila pada anak usia dini dengan dosen mengaku Ibu Fitrah Mulyani. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pertama, menjelaskan langkah-langkah strategi untuk menanamkan Pancasila pada anak usia dini. Kedua, menjelaskan pentingnya penerapan nilai Pancasila pada anak usia dini. Yang ketiga, menjelaskan cara agar kita mampu mengembangkan dan memelihara nilai-nilai luhur Pancasila. Lalu yang keempat, menjelaskan mengapa nilai Pancasila perlu diterapkan pada anak sejak usia dini. Yang pertama, strategi untuk menanamkan Pancasila pada anak usia dini. Langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai Pancasila pada anak usia dini. Yang pertama, pemahaman konsep Pancasila yang sederhana. Pemahaman konsep dan nilai sederhana Pancasila dengan baik. Sederhanakan konsep-konsep tersebut agar mudah dipahami oleh anak usia dini. Gunakan bahasa yang sesuai dengan pemahaman mereka dan buat cerita, gambar, atau permainan yang menggambarkan nilai-nilai tersebut. Kedua, pendekatan pembelajaran yang menyenangkan. Menggunakan pendekatan belajar yang interaktif dan menyenangkan, seperti melalui permainan, cerita, bernyanyi, dan aktif berkreativitas. Melibatkan anak-anak secara aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan pengalaman langsung yang terkait dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, teladan dan pembiasan. Jadilah teladan yang baik dalam menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bimbing anak-anak untuk memperhatikan nilai tersebut dalam tindakan dan perilaku mereka. Buat kegiatan rutin yang melibatkan nilai Pancasila seperti doa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan, dan berbagi dengan orang lain. Lalu yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap pemahaman dan penerapan nilai Pancasila oleh anak-anak. Berikut berikan umpan balik positif dan menguatkan untuk mendorong mereka dalam menginternalisis nilai-nilai tersebut. Identifikasi kebutuhan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses pembelajaran dan atur langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan. Dengan penerapan langkah-langkah strategi ini secara konsisten, anak-anak usia dini akan memiliki pemahaman yang kuat dan kemampuan untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, pentingnya penerapan nilai Pancasila pada usia dini. Penerapan nilai Pancasila pada usia dini memiliki banyak manfaat dan pentingnya, yaitu antara lain, pertama, membentuk karakter dan etika. Penerapan nilai Pancasila membangun karakter sejak dini. Anak-anak akan belajar tentang pentingnya kejujuran, keadilan, kebersamaan, dan menghargai perbedaan. Mereka akan mengembangkan sikap positif seperti menghormati orang lain, bertanggung jawab, dan berlaku sopan. Yang kedua, membangun kebangsaan. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menerapkan nilai Pancasila pada usia dini, kita membantu membangun rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara, serta meningkatkan kesadaran kebangsaan. Anak-anak akan mengerti dan menghargai simbol-simbol nasional seperti lambang negara, lagu kebangsaan, dan hari-hari peringatan nasional. Yang ketiga, memupuk toleransi dan persatuan. Menerapkan nilai Pancasila pada anak usia dini membantu memupuk sikap toleransi terhadap perbedaan. Anak-anak akan belajar menghormati dan menerima orang dengan latar belakang agama, suku, budaya, dan pandangan yang berbeda. Ini penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan saling menghargai. Lalu yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, anak-anak akan belajar tentang pentingnya berinteraksi dengan orang lain secara positif dan kooperatif. Mereka akan mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagi, bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan memecahkan konflik perdamaian
Keterampilan sosial yang baik menjadi landasan bagi anak-anak untuk menjalin hubungan yang baik dengan teman sebaya, keluarga, masyarakat, dan sekitarnya. Lalu yang kelima, membentuk warga negara yang berkualitas. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini bertujuan untuk menciptakan warga negara yang berkualitas. Anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, memiliki kesadaran moral, dan berkontribusi positif dalam masyarakat, seperti mereka menjadi pemimpin masa depan yang memiliki integritas, kepemimpinan yang baik, dan komitmen terhadap kepentingan bersama. Dengan demikian, penerapan nilai Pancasila pada anak usia dini memiliki dampak yang sangat penting dalam bentuk karakter, memperkuat persatuan, dan membawa manfaat panjang bagi individu dan bangsa secara keseluruhan. Ketiga, cara agar kita mampu mengembangkan dan memelihara nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk mengembangkan dan memelihara nilai-nilai luhur Pancasila berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, pendidikan dan kesadaran. Penting untuk memastikan bahwa pendidikan tentang Pancasila menjadi prioritas di semua tingkat pendidikan. Seluruh komponen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga pendidikan harus memberikan penekanan yang kuat pada nilai-nilai Pancasila. Tingkatan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila melalui berbagai program pendidikan, seminar, diskusi, dan lokal kader. Lalu yang kedua, teladan dari pemimpin. Para pemimpin di semua sektor masyarakat harus menjadi teladan yang baik dalam penerapan nilai Pancasila. Pemimpin di pemerintahan, bisnis, dan organisasi sosial harus memperhatikan komitmen dan integritas dalam penerapan nilai-nilai luhur dalam Pancasila, keputusan dan tindakan mereka. Lalu yang ketiga, partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada nilai Pancasila. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun dan memelihara nilai Pancasila melalui dialog, diskusi, dan mekanisme partisipasi lainnya. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, kita dapat mengembangkan dan memelihara nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan moral dan etika yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Lalu, yang keempat, mengapa nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan pada anak sejak usia dini? Penerapan nilai Pancasila pada anak sejak usia dini memiliki sejumlah alasan yang kuat, yaitu antara lain membentuk karakter yang baik. Anak-anak pada usia dini sedang dalam masa pembentukan karakter dan pemahaman nilai-nilai dengan memperkenalkan nilai-nilai Pancasila pada tahap awal kehidupan mereka. Kita dapat membangun bentuk karakter yang kuat, moralitas yang baik, dan etika yang benar. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, persatuan, dan gotong royong dapat ditanamkan sebagai dasar perilaku dan pemikiran anak-anak. Lalu yang kedua, yaitu ada tingkatan penerimaan yang tinggi. Anak-anak usia dini lebih terbuka untuk menerima dan menyerap nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka. Mereka memiliki daya serap yang tinggi, mampu memahami konsep abstrak secara sederhana dengan memperkenalkan nilai-nilai Pancasila pada usia dini. Ada peluang besar bagi anak-anak untuk menganalisis nilai-nilai tersebut dalam diri mereka. Yang terakhir, membangun toleransi dan menghargai perbedaan. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini membangun dan membantu sikap toleransi terhadap perbedaan. Anak-anak akan belajar menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan agama, suku, bahasa, dan pandangan. Ini penting untuk membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan damai di masa depan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini, kita memberikan kesempatan terbaik untuk membentuk generasi yang memiliki karakter yang kuat, memahami nilai-nilai kebangsaan, dan mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang beragama. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.